Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab wudu. Sebelum kita masuk ke pembahasan bab wudu, alangkah baiknya kita mengenal hukum-hukum bersuci dan air. Salat adalah rukun kedua dari totalitas rukun Islam, yaitu sesudah dua kalimat syahadat. Salat merupakan dinding pemisah antara muslim dan kafir. Salat adalah pilar Islam dan merupakan hal pertama yang akan dihisab dari amalan seorang hamba. Jika salatnya sah dan diterima di sisi Allah, maka seluruh amalannya akan diterima. Namun jika salatnya tertolak, maka seluruh amalannya tertolak pula. Dalam Al-Quran, kata sholat disebutkan dalam banyak ayat dengan beragam konteks. Terkadang Allah memerintahkan agar sholat ditegakkan. Terkadang Allah menjelaskan keistimewaan sholat. Terkadang Allah menjelaskan pahala sholat. Dan terkadang Allah juga menyandingkan sholat dengan ketabahan. Dan memerintahkan kita menggunakan sholat dan ketabahan untuk menghadapi berbagai musibah. Oleh sebab itu, sholat menjadi buah hati Rasulullah SAW di dunia ini. Sholat adalah hiasan para nabi dan simbol orang-orang saleh. Sholat juga merupakan tali penghubung antara hamba dengan Allah, Rabb sekalian makhluk, dan pencegah perbuatan mungkar dan tidak bermoral. Mengingat sholat tidak sah kecuali apabila orang yang mendirikannya bersuci dari hadas dan najis sebatas yang ia mampu, sementara materi yang digunakan untuk bersuci adalah air atau yang dapat menggantikan posisi air seperti tayamum pada saat tidak ada air. Maka para ulama fikih radhiyallahu anhu memulai pembahasan fikih dari kitab At-Taharah atau bersuci. Karena setelah dua kalimat syahadat, sholat lebih diutamakan dari seluruh rukun-rukun Islam yang ada. Maka sudah selayaknya hal yang menjadi muqaddimah sholat yang bersuci juga didahulukan pembahasannya. Karena bersuci adalah kunci sholat. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, miftahus sholatit tuhur. Kunci sholat adalah bersuci. Hal ini dikarenakan hadas menghalangi sholat. Hadas gembok yang diletakkan pada tubuh orang yang berhadas. Jika ia berwudu, gembok itu terlepas. Bersuci adalah syarat sahnya sholat yang paling dominan. Syarat dari sebuah ibadah tentu harus didahulukan daripada ibadah tersebut. Arti kata toharo sendiri secara bahasa adalah bersih dan bersuci dari kotoran yang bersifat abstrak maupun konkret. Arti toharo secara terminologis syariat adalah proses terangkatnya hadas dan terbuangnya najis. Terangkatnya hadas dapat terjadi dengan menggunakan air yang diiringi dengan niat. Air itu disiramkan ke seluruh tubuh. Jika hadasnya tergolong hadas besar atau cukup pada anggota-anggota tubuh yang empat saja. Kalau hadasnya tergolong hadas kecil, bisa juga menggunakan media pengganti air jika kebetulan tidak ada air. Atau seseorang tak mampu menggunakan air, yaitu media tanah. Dengan tata caranya yang khusus, insya Allah tata cara bersuci dari dua jenis hadas ini akan dijelaskan kemudian. Yang akan kita lakukan sekarang adalah memberikan penjelasan tentang air yang dapat digunakan untuk bersuci, serta air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna minasyama'i ma'ut tahur. Dan kamu tanamkan dari langit, dan kamu turunkan dari langit air yang amat bersih, suci dan menyucikan. Sementara air at-tahur adalah suci fisiknya dan dapat menyucikan, digunakan untuk bersuci.
Air toharo adalah air yang masih utuh dalam bentuk penciptaannya, yakni sifat alami yang Allah ciptakan padanya. Baik air itu turun dari langit seperti hujan, lelehan salju atau embun, atau yang mengalir di bumi seperti sungai, mata air, air sumur atau air laut, atau bisa juga sekedar tetesan-tetesan air saja. Itulah jenis-jenis air yang sah digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Jika air-air itu telah berubah dari sifat aslinya karena najis, maka tidak boleh lagi dipergunakan untuk bersuci. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Namun, jika air-air itu berubah sifatnya karena sesuatu yang tidak suci dan sesuatu itu belum dominan pada air-air tersebut, pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada di kalangan para ulama adalah bahwa air tersebut juga tetap sah digunakan untuk bersuci. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun soal air suci yang jumlahnya sedikit atau banyak yang berubah karena materi-materi yang suci seperti isnan atau sabun, daun, bidara, jerami, tanah atau adonan tepung dan sejenisnya, yang dapat mengubah wujud air seperti bejana yang berisi sisa daun, bidara dan jerami, lalu dimasukkan air ke dalamnya sehingga mengubah wujud air tersebut, sementara ia tetap disebut air. Maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang populer. Yang pertama, sejenis kelarak, yaitu tumbuhan yang dibakar dan abunya digunakan untuk mencuci sesuatu, namun hanya tumbuh di tanah-tanah berpasir. Dan yang kedua, orang Arab tidak biasa menyebut air kopi, air teh dan sejenisnya. Apabila air tersebut dominan sekali meski bercampur bubuk kopi atau sabun, mereka akan menyebutnya ma' atau air. Tapi jika unsur campurannya lebih dominan, mereka tidak lagi menyebutnya sebagai air, akan tetapi kopi, teh, sabun atau jus dan sejenisnya. Kemudian beliau menyebutkan kedua pendapat itu dan menjelaskan hujjah masing-masing pendapat. Setelah itu beliau mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa air itu tetap sah digunakan bersuci. Ungkap beliau, itulah pendapat yang benar karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumul nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba faumsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan wudu, alangkah baiknya kita mengetahui adab-adab buang hajat. Perlu kita ketahui Allah memberikan taufik kepada kita semua dan segenap kaum muslimin bahwa agama kita adalah agama yang sempurna dan terpadu. Tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan manusia dalam urusan agama dan dunia kecuali telah dijelaskan dalam Islam. Di antaranya adalah adab-adab buang hajat, agar manusia berbeda dengan binatang sesuai dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Agama kita adalah agama yang suci dan bersih, maka ada beberapa adab yang ditentukan syariat yang harus dilakukan seseorang saat memasuki WC, saat buang hajat dan saat keluar dari WC. Jika seorang muslim ingin masuk ke dalam WC, yakni tempat yang dipersiapkan untuk membuang hajat, ia dianjurkan membaca doa berikut. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ia juga dianjurkan melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu
saat memasuki WC, dan kaki kanan terlebih dahulu saat keluar lalu mengucapkan Ghufranaka. Aku memohon ampunanmu, segala puji hanyalah milik Allah yang telah melenyapkan kotoran dari diriku serta memberiku keselamatan. Karena kaki kanan digunakan untuk urusan-urusan yang bersifat mulia dan bagus, sementara kaki kiri digunakan untuk urusan yang kaitannya dengan membuang kotoran dan sejenisnya. Kalau seseorang ingin buang hajat di tempat terbuka atau di lokasi yang memang tidak dipersiapkan untuk buang hajat, dianjurkan untuk mencari lokasi yang jauh dari manusia, yakni di tempat sepi dan berlindung agar tidak terlihat oleh orang lain, dengan memanfaatkan dinding, pohon, dan sejenisnya. Saat buang hajat, haram menghadap atau membelakangi kiblat, tapi ia harus mengambil arah yang berbeda karena Nabi Muhammad SAW melarang menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Ia juga harus waspada terhadap percikan air seni, jangan sampai mengenai tubuh atau pakaiannya. Lebih baik ia memilih buang air kecil di atas tempat yang lunak sehingga air seninya tidak menimbulkan percikan ke arahnya. Ia tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Ia juga tidak boleh membuang hajat di jalan yang dilalui manusia. Ia juga tidak boleh masuk ke WC membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah atau mengandung ayat Al-Quran. Namun kalau ia khawatir sesuatu miliknya yang mengandung zikir kepada Allah itu hilang, ia boleh membawanya masuk, tapi harus menutupinya dengan sesuatu. Orang yang buang hajat tidak sepantasnya berbicara saat sedang buang hajat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah murka terhadap orang yang melakukan hal itu. Ia juga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran saat buang hajat. Usai membuang hajat, hendaknya ia membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan beristinja menggunakan air, atau melakukan istijmar dengan menggunakan bebatuan atau apa saja yang bisa menggantikan fungsi batu. Jika ia menggabungkan antara kedua cara tersebut, istinja dan istijmar, itu lebih baik, tapi jika ia menggunakan salah satunya, itu sudah cukup. Istijmar adalah cara membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan bebatuan atau yang bisa menggantikan fungsi bebatuan, seperti daun yang sedikit kasar, kain percak dalam bahan-bahan sejenis yang dapat membersihkan dan mengelap bersih tempat keluarnya kotor. Disyaratkan mengelap 3 kali atau lebih kalau seseorang ingin lebih bersih. Istijmar tidak boleh dilakukan dengan menggunakan tulang, belulang atau kotoran hewan, yakni kotoran binatang yang sudah kering. Karena Nabi Muhammad SAW melarang hal itu, ia juga harus melenyapkan sisa kotoran yang keluar dari dan mengelapnya hingga bersih, sehingga pindah ke bagian tubuhnya yang lain atau ke pakaiannya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa istinja atau istijmar adalah salah satu syarat sahnya berwudu, sehingga harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau ia berwudu sebelum beristinja, maka wudunya tidak sah. Dasarnya adalah hadis Al-Miqdad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya'silu jakarahu wa yatawaddu. Hendaknya ia membasuh penisnya dan berwudu. Imam An-Nawawi menjelaskan yang disunnahkan adalah melakukan istinja sebelum berwudu, agar seseorang keluar dari titik kontroversi dan tidak khawatir kalau wudunya batal. Saudara seiman, berusahalah membersihkan diri dari air seni, karena kotoran seni adalah salah satu sebab seseorang menerima azab kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, istanjihu minal bauli fa inna ammata ajabil qabri minhu. Diriwayatkan oleh Muslim dari 2 jalur riwayat, Salman dan Jabir, hindarkan diri kalian dari percikan air seni,
karena kebanyakan siksa kubur akibat dari air seni. Diriwayatkan oleh Ad-Daru Qutni. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan sanad hadis ini sahih dan memiliki beberapa syahid atau riwayat penguat. Makna umum hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Saudara seiman, sesungguhnya bersuci secara sempurna memudahkan seseorang melakukan ibadah, membantu penunaiannya secara paripurna dan sempurna, serta menunjang pelaksanaan terhadap hal-hal yang disyariatkan di dalam ibadah tersebut. Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah pernah sholat berjamaah lalu membaca surat Ar-Rum. Beliau salah membaca usai sholat. Beliau bersabda, "Innahu yulabbasu alainal Qur'anu anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna wudu afaman sahidas sholata ma'ana falyuhsinil wudu." Sesungguhnya tadi bacaan Al-Quran itu menjadi rancu karena ada sekelompok orang di antara kalian yang sholat bersama kami berwudu dengan tidak benar. Barang siapa yang sholat bersama kami, hendaknya ia berwudu dengan baik. Bab yang selanjutnya ialah hukum-hukum wudu. Ketahuilah wahai saudaraku seiman bahwa wudu mempunyai syarat-syarat, rukun-rukun dan sunnah-sunnah. Syarat-syarat dan rukun-rukun wudu harus dipenuhi sedapat mungkin agar wudu menjadi sah. Adapun sunnah-sunnah ia adalah penyempurnaan wudu dan terdapat tambahan pahala padanya. Namun meninggalkannya tidak membuat wudu menjadi batal. Syarat-syarat wudu ada 8. Islam berakal, tamyiz atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, dan niat. Karenanya wudu orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang yang tidak niat berwudu, misalnya hanya berniat untuk mendinginkan tubuh atau membasuh anggota tubuhnya untuk menghilangkan kotoran atau najis, adalah tidak sah. Yang kelima, termasuk syarat wudu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Jika air yang dipakai adalah najis, maka wudu tidak sah. Yang keenam, termasuk syarat wudu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang mubah. Jika air tersebut didapat dari merampas atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, maka tidak sah berwudu dengannya. Termasuk syarat wudu adalah hendaknya didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana yang telah dijelaskan. Termasuk syarat wudu adalah menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karenanya orang yang berwudu harus menghilangkan apa yang menempel pada anggota wudu, baik itu berupa tanah liat atau adonan atau lilin atau kotoran yang menumpuk atau cat, agar air dapat menyentuh kulit anggota wudu secara langsung tanpa penghalang. Adapun rukun-rukun wudu, yaitu ada yang terkait dengan anggota-anggotanya, ada 6. Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Firman Allah dalam Al-Quran, "Fa'usilu wujuhakum", maka basuhlah wajahmu. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh wajah secara keseluruhan. Maka barang siapa meninggalkan sebagian darinya, berarti dia belum menjalankan perintah Allah. Sementara Nabi Muhammad SAW berkumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Dan yang kedua, membasuh kedua tangan termasuk kedua siku. Firman Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aydiyakum ilal marafiq", basuhlah kedua tanganmu sampai siku, yakni bersama siku, karena Nabi Muhammad SAW memutar-mutar air di kedua sikunya. Dan yang ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Firman Allah dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa umsahu biru'usikum", dan sapulah kepalamu. Nabi Muhammad bersabda, al-ujuna minar ru'si, kedua telinga termasuk kepala.
Dan yang keempat, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kata ila sampai di sini bermakna ma'a. Dengan hal ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat wudu, di mana hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kedua mata kaki termasuk bagian yang dibasuh. Dan yang kelima, berurutan. Pertama, membasuh wajah, kemudian kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan yang keenam, berkesinambungan. Maksudnya membasuh anggota wudu tersebut secara berturut-turut, di mana membasuh satu anggota wudu tidak terpisah dengan membasuh anggota sebelumnya. Namun sedapat mungkin membasuh anggota-anggota tersebut satu demi satu dan secara terus-menerus. Para ulama berpendapat tentang hukum mengucapkan bismillah di awal wudu, apakah ia wajib ataukah sunnah. Sekalipun demikian, seluruh ulama berpendapat bahwa ia disyaratkan dan tidak patut ditinggalkan. Caranya adalah dengan mengucapkan bismillah. Jika ditambahkan Ar-Rahmanir-Rahim, tidak mengapa. Hikmah dari dikhususkannya 4 anggota tersebut dalam wudu, Allah yang lebih tahu, adalah karena ia merupakan anggota-anggota tubuh paling cepat melakukan dosa. Dalam perintah membersihkannya secara lahir terdapat syariat. Terdapat isyarat untuk membersihkan secara batin. Nabi Muhammad telah memberitahukan bahwa jika seorang muslim membasuh satu anggota wudu, maka luluhlah segala kesalahan yang dilakukannya melalui anggota tersebut, dan kesalahan-kesalahan keluar bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Sunnah wudu ada 6. Yang pertama, bersiwak, dan yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh wajah. Yang ketiga, berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah. Yang keempat, termasuk bagian dari sunnah wudu adalah menyela-nyela janggut yang tebal dengan air sehingga air menyentuh bagian dalamnya. Juga menyela-nyela jari baik tangan maupun kaki. Yang kelima, memulai dengan yang kanan sebelum kiri pada kedua tangan dan kaki. Yang keenam, menambah 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Dan yang terakhir, masuklah kita ke dalam bab tentang sifat wudu. Sifat wudu, berniat untuk berwudu sesuai dengan tujuan syariat wudu. Disyariatkan wudu seperti sholat dan lainnya. Kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Selanjutnya berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung 3 kali, dan membuang air dari hidung dengan tangan kiri. Setelah itu membasuh wajah 3 kali. Batasan wajah dari atas ke bawah adalah dari tempat tumbuh rambut dan pada umumnya sampai bagian bawah 2 tulang rahang dan janggut. Tulang rahang adalah 2 tulang di bagian bawah wajah, salah satunya di bagian kanan dan yang lain di bagian kiri. Keduanya bertemu di janggut. Kemudian membasuh kedua tangan bersama kedua siku sebanyak 3 kali. Batasan tangan adalah dari ujung jari-jari termasuk kuku sampai bagian bawah bahu. Selanjutnya mengusap seluruh kepala dan kedua telinga sebanyak 1 kali dengan air baru, bukan air sisa dari membasuh kedua tangan. Setelah itu membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Mata kaki adalah 2 tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Mungkin cukup sekian yang saya dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.